Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih paginya? Udah pada sarapan belum? Harus semangat ya belajarnya hari ini. Oh iya, tadi kan kakak udah perkenalkan diri. Untuk lebih jelasnya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Untuk materi hari ini sampai pembahasan puisi ya. Minggu kemarin udah dijelasin belum sama Bu Novi apa itu puisi? Mungkin di sini kakak mau ngejelasin ulang gitu ya, supaya kalian bisa mengingatkan lagi tentang apa itu puisi. Jadi jangan di skip ya videonya. Oh iya, mungkin pembelajaran saat ini kita melalui video aja dulu. Doakan agar semua suasana, agar semua keadaan bisa kembali seperti semula lagi. Amin. Oke ya, kita masuk ke materi. Di sini kita mau bahas materi tentang puisi. Apa sih puisi itu? Kalian pernah dengar nggak puisi itu apa? Terus apa kalian pernah dengar orang bacain puisi itu kayak gimana sih? Pernah lihat gak bentuk puisi itu kayak gimana? Oke, di sini kakak mau ngejelasin tentang puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berisi kata-kata indah yang disusun oleh penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Kalian pernah tahu belum penyair? Penyair itu apa sih? Nah, penyair itu maksudnya seseorang yang menciptakan suatu puisi. Jadi setiap orang yang menciptakan puisi itu biasanya disebut penyair atau sastrawan. Sastrawan itu ahli karya sastra gitu, seperti puisi gitu. Jadi disebutnya sastrawan. Kalau ke puisinya sendiri itu disebutnya penyair gitu ya. Untuk pembelajaran dimulai, kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada di video ini. Kalian catat, mau itu dari tulisannya atau yang kakak omongin. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa jeda dulu videonya, lalu kalian tulis. Ya, untuk mempermudah kalian belajar kalau nanti pas UTS atau UAS gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi aja ya. Tanyain aja kalau nggak ngerti. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang unsur yang terdapat di dalam sebuah puisi. Jadi itu sebuah puisi itu gak bisa berdiri sendiri gitu tanpa unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalamnya. Jadi unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain untuk membentuk suatu puisi. Puisi yang indah, puisi yang enak didengar gitu, enak dibaca. Itu ada unsur-unsurnya di dalamnya. Yang pertama kita mau bahas kata. Nah, di dalam
puisi itu terdapat kata. Apa sih kata? Kata yaitu unsur utama pembentukan sebuah puisi. Pemilihan kata yang tepat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur lainnya dalam pembentukan puisi. Contoh kata itu misalnya seperti kata pergi, kanan. Kata itu satu tunggal kata. Kayak misalkan lemari itu kata, tapi struktur kalimatnya itu kalau lemari objek, tapi disebutnya itu kata, tulisannya kata gitu. Nih misalnya lagi, contohnya lagi kata seperti nih unsur doang nih. Unsur ini kata, sebuah kata. Jadi pembentukan puisi harus ada kata. Kalau misalkan nggak ada kata, ya bukan disebut puisi karena nggak ada katanya di dalam, kosong gitu, nggak bisa itu. Lalu selanjutnya ada larik. Larik merupakan baris dalam puisi. Larik dapat berupa kata, frasa, atau kalimat. Nah, nanti Ibu contohin. Sebelumnya enaknya gimana nih manggilnya kakak atau ibu? Mungkin lebih deketnya kakak aja kali ya. Kalau ibu kayak berasa tua banget nih. Gak apa-apa, terserah kalian gitu, asal sopan. Biar kitanya bisa saling berinteraksi deket gitu. Kayak sama kayak temen tapi agak sopan gitu, karena kan lebih tuaan dari kalian gitu. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Larik, nanti kakak contohin di depan ada puisi, nanti kakak unjukin apa itu larik, bagian mananya larik. Larik itu sebuah kata yang tersusun lebih dari maaf. Jadi misalkan gini, di dalam larik itu ada kata, ada frasa, atau kalimat. Bisa ada semuanya. Bisa kata doang, bisa frasa doang, bisa. Nih, kalian pernah denger gak sih frasa itu apa sih? Gitu. Mungkin ada yang baru denger, mungkin ada yang udah denger. Mau dibahas nih. Tadi kan yang kata udah dibahas. Kata itu kayak satu berdiri sendiri gitu. Contohnya yang tadi pergi. Terus frasa. Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih. Katanya ada dua. Misalkan contohnya nih, gunung tinggi, tongkat pendek, terus baju kotor. Itu tuh sebuah frasa. Jadi terdapat dua kalimat atau lebih. Bisa juga misalkan 3 kata nih. Baju biru kotor. Bisa, itu disebut frasa karena gabungan 2 kata atau lebih. Nah, kalimat. Kalimat merupakan kesatuan ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Contohnya, ibu memasak ikan di dapur. Itu tuh udah termasuk kalimat. Kalau kalimat itu lengkap gitu, ada polanya. Pernah denger gak pola kalimat itu apa? Ada yang tahu gak? Nih, pola kalimat itu kalian pasti pernah denger. Yang SPOK. S-nya subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. K-nya bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, bisa ada dua-duanya juga. Seperti ini, ibu memasak ikan di dapur. Ibu itu sebuah
subjek, karena itu orang gitu, manusia, jadi sebutnya subjek. Bisa juga, gak mungkin dong kayak hewan kayak kambing memasak ikan, gak mungkin. Jadi subjek itu orang. Terus memasak itu sebuah kegiatan itu disebutnya predikat. Lalu ada ikan itu objek yang dimasak. Di sini tuh yang dimasak apa sih? Pasti kan harus ada objeknya, ikan atau enggak tahu atau enggak telur gitu. Itu objeknya apa yang dia kerjakan gitu. Terus kaknya keterangan, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Nah, di sini di dapur berarti itu sebuah keterangan tempat. Bisa juga ditambahin gini, ibu memasak ikan di dapur pada siang hari. Seperti itu. Dan dalam kalimat juga gabungan dari kata, frasa disebutnya kalimat. Lalu selanjutnya ada bait. Bait merupakan kumpulan baris atau larik dalam suatu puisi yang tersusun harmonis. Baris dapat terdiri atas satu larik atau lebih. Nanti di depan kakak contohin gimana itu bentuknya bait, gimana itu bentuknya larik. Gitu. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan salah satu unsur yang paling menonjol dalam puisi, yang menimbulkan keindahan dalam puisi. Bunyi, misalkan kayak ada seorang sastrawan atau penyair, si pembuat puisi tersebut, lalu dia membacakan puisi. Itu hasil dari bacanya tersebut disebut bunyi. Bunyi itu yang bisa kita dengar gitu. Misalkan bunyinya indah gitu. Jadi kalian saat ada orang yang membacakan puisi, terus kalian pasti enak gitu, bagus puisinya. Nah, itu penting banget. Bunyi itu unsur paling penting di dalam puisi. Gak mungkin dong gak kalian denger atau baca puisi diem aja, orang mana ngerti gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau kalian ada yang belum paham atau menurut kalian kakak ngomongnya kecepatan, bisa kalian tanyain lagi ya, nanti kakak jelasin lebih detailnya.